Seri konten Ambil Hikmahnya hadir di Firdian Channel dalam banyak episode, berisi tayangan video dan tentunya obrolan dengan narasumber dari berbagai latar belakang dan cerita yang menghadapi sebuah keadaan dan mengambil hikmahnya. Episode pertama seri konten Ambil Hikmahnya, kita akan ngobrol dengan Mumu, seorang musisi yang menghadapi situasi pandemi, berusaha untuk bertahan dan akhirnya melahirkan sebuah brand usaha kuliner, yaitu Warung Gimbal Klasik. Ayo kita langsung ke TKP. Akhirnya nyampe juga di Warung Gimbal Klasik. Chef Mumu. Mumu ini sepupu gua. Ini Nadia, istrinya sepupu gua juga. Oke, Mu. Menu apa, Mu, yang paling spesial nih, Mu? Ya, di sini tempat nongkrong. Jadi ya di sini sebetulnya kopi. Nah, kopi juga di sini juga ada temennya. Ada roti kukus. Roti kukusnya itu banyak varian. Dari yang manis sampai yang gurih. Terus di sini juga ada pisang lumer, banyak varian juga. Rata-rata variannya manis gitu. Dari yang koko crunchy sampai green tea crunchy. Ya, Bro. Cemilan sih, lebih tongkrongan cemilan gitu. Roti, pisang, otak-otak Singapura dan lain-lainnya banyak. Kalau yang paling laris, Mu? Paling laris di sini ada roti kukusnya. Roti kukusnya tuh banyak, yang dibilang tadi banyak varian, dari yang asin. Kalau yang dari asin tuh ada sosis telur, beef patty telur, ada smoke beef telur, dan juga bisa tambahan sama mozzarella, kejunya sama keju biasa. Kalau minumannya, kopinya yang paling top? Kalau minuman kopinya di sini, kalau kopinya kopi los. Kalau teman-teman mau suka kopi susu yang kopinya agak kenceng, kopi los. Gue mesen yang menu spesialnya nih, berarti pisang lumer, Sama roti kukus, sama kopi los. Kopi los. Ya, oke, kita lihat langsung pembuatannya. Ya, Mu, gue mau nanya dikit nih, Mu. Gue penasaran juga nih, Mu. Lo kan musisi ya? Iya. Yang gue tahu lo emang banyak berkecimpung di dunia musik, seni, dan lain-lain. Nah, ini kan agak beda nih jalurnya. Apa sih yang membuat lo kepikir memulai usaha kuliner atau istilahnya ya keluar dari zona yang biasanya lo lakuin gitu? Sebetulnya sih ide pertamanya cuman apa ya, gue cuman modal nekat. Kedua, gue coba buka kuliner ini untuk di masa pandemik ini ya, maksudnya buat bertahan dulu. Maksud gue
gue coba untuk apa yang gue bisa, gue karyakan. Sama aja sih sebetulnya gini, gue main musik atau gue bikin komposisi, terus gue alihkan sekarang di bidang kuliner gitu. Kayak gini, gue beberapa kali sebelum gue terjun ke dunia kuliner, gue nonton YouTube, banyak versi menu pisang apa segala macam, terus banyak menu kopi, banyak menu roti gitu. Terus ya udah, akhirnya di situ gue coba untuk bikin buat gaya gua gitu, maksudnya gaya gua yang gue bisa, dan ini loh, ini karya gua, ini gaya gua. Terus coba untuk gua sebarin di sekitaran saudara-saudara gua dulu, menurut mereka enak, gue baru berani jual gitu. Jadi sebelumnya gua harus bikin dulu komposisinya nih, ini komposisinya begini. Jadi kayak roti, oke, roti toppingnya ini toppingnya tuh ada yang gurih ya. Yang gurih itu ada mayones, ada saus, ada bifetti, atau terus ada bumbu satu lagi yang kita harus tumpahin di dalam roti. Itu yang bikin menarik gitu, rasa segala macamnya. Ya berarti emang karena situasi pandemi ya. Berarti situasi pandemi, terus kemudian juga untuk bertahan juga tetap butuh penghasilan istilahnya gitu ya. Akhirnya lo kepikir untuk ngelakuin sesuatu yang mungkin bisa menghasilkan tapi halal gitu ya. Akhirnya lo nyiptain sebuah produk nih, menurut gua lo udah nyiptain sebuah produk nih, Mo. Karena kan lo ngelakuin yang kayak tadi lo bilang, lo udah ngelakuin uji coba, terus tester dulu. Habis itu juga dari segi brandednya sendiri lo nyiptain logonya, terus lo bikin nuansanya seperti apa nih, karakter dari produknya itu sendiri. Menurut gue itu lo udah ngebuat sebuah brand sih, lo udah ngelahirin sebuah produk di bidang makanan, mungkin bentuknya makanan ya, kuliner gitu. Nah pasti kan lo buat uji coba kayak gitu juga, istilahnya nggak mungkin kan tiba-tiba langsung enak gitu. Di luar dari kalau musik kan emang udah sehari-hari lu ya, istilahnya lu suruh main musik di mana, main ini udah pasti tinggal panggil langsung jadi gitu. Nah tapi kalau di dunia kuliner itu kan bertolak belakang nih. Berarti lu belajar dulu atau gimana? Atau lu langsung emang ide sendiri, coba-coba sendiri, atau emang lu ngedalemin menu tertentu? Kalau untuk pisang, roti, pancong, itu kita belajar otodidak. Yaitu yang tadi gue bilang, pakai gaya gue, tapi kalau menurut gue enak, dan saudara-saudara gue sebelumnya, jadi gue bikin dulu, gue bagikan saudara-saudara gue, menurut dia enak, oke, gue baru berani jual. Tapi kalau kitanya untuk kayak gue main kopi, di sini kan ada Fix 60, kopi tubruk, kopi susu gitu. Ada kopi ciptaan gue sendiri namanya kopi los, sama kopi banana. Itu nggak ada di kafe-kafe lain, kopi banana nggak ada, cuman di warung gimbal klasik doang yang ada. Itu juga gaya gue juga, maksudnya gue sebelum gue terjun, gue harus belajar dulu. Ada beberapa teman-teman gue yang mau berbagi ilmu ke gue gitu. Jadi komposisinya, kalau bikin kopi Fix 60 gimana, bikin kopi tubruk gimana, bikin kopi gayo di Fix 60 biar si rasa gayonya kena gimana gitu. Akhirnya dari situ gue berkembang, gue bikin namanya kopi los. Dan kedua gue di sini gue bikin namanya kopi banana kopi los. Nah itu buat gue sih sejarah ya, kopi banana. Kalau di tempat lain gue yakin nggak ada, cuman ada di warung gimbal sih. Oh berarti lu mantul juga ya, bisa nyiptain rasa kopi baru jatuhnya ya. Untuk yang mau nyobain kopi banana los sama kopi los, cuman ada di warung gimbal klasik di Gor Popki Cibubur. Kalau penasaran bisa langsung ke sini, ketemu sama pemiliknya langsung, ownernya langsung, dan chefnya langsung, baristanya langsung, semuanya dia ada. Untuk kategori warung udah cukup lumayan dikenal sih gitu ya, minimal di kalangan temen-temen itu udah lumayan pada tahu warung gimbal klasik itu gitu. Nah ini kan lu udah di posisi yang orang udah mulai kenal gitu, tapi yang paling susah itu kan
mulainya tuh, starting awalnya itu tuh. Ceritain dong gimana sih lu mulainya sampai akhirnya lu udah bisa, ya istilahnya sekarang ini udah di posisi stabil lah gitu, udah konstan kan gitu. Tapi kan mulai awalnya itu susah tuh. Nah, gimana, ceritain dong. Awal mulanya gue cuman coba-coba ya, cuman kemarin awalnya tuh cuman 2 menu doang. Ada pisang lumer, terus sama roti. Ya, gue coba untuk apa ya, membangun sih atau PD, terus gue jual online. Terus gue tawarin ke teman-teman gue, sekitaran teman. Terus banyak teman juga support, pisang lo enak atau pisang lo begini begitu dan roti lo begini begitu. Akhirnya ya gue pede gue kebangun. Akhirnya gue coba cari tempat nyari tempat di pinggir jalan gitu, di pinggir jalan. Kenapa idenya di pinggir jalan juga kan, gua pengennya tuh warung gimbal klasik, apa ya, menu pinggir jalan tapi rasa kafe, atau menu pinggir jalan tapi nongkrongnya enak gitu sih kalau gue. Nah, akhirnya ya udah prosesnya berjalan, gue dapet di daerah Cibubur depan. Dari online lo coba untuk bikin tongkrongan gitu. Dari online gue coba bikin tongkrongan, maksudnya dia di tongkrong. Biar kopdar lah gitu ya. Biar bisa kumpul, kongko bareng, silaturahmi gitu kan. Gue coba untuk ini nih, warung gimbal punya tempat gitu loh. Punya tempatnya di pinggir jalan biar aksesnya juga enak gitu. Kenapa nggak di ruko gitu? Kalau di ruko terbatas pasti, karena kita kan punya waktunya dikit. Ngomong lagi waktu, tapi di pinggir jalan ini parkirannya luas, tempatnya luas, buat kongko juga asik, buat nyantai-nyantai komunikasi juga asik, buat meeting di tempat gue juga pernah bisa ada beberapa kali buat meeting di sini, asik gitu, nggak begitu rame tempatnya. Berarti awal mulanya lu dari online dulu ya, baru wah emang suka nongkrong, kayaknya kalau kopdar teman-teman ngumpul bareng, akhirnya lu cari tempat dan akhirnya di Gor Popki ini ya. Kalau untuk logonya sendiri nih Mu, nih dia nih, warung gimbal klasik, logonya muka lu. Udah gitu ya gimbal ya lu, udah gitu klasik juga ya lu gitu. Dari mobil klasik, motor klasik, logonya itu kayaknya udah lu banget gitu. Menurut gua sih ini keren ya, unik gitu. Karena dari sisi desain atau buat ngebangun brand sendiri jadi gampang dikenal orang gitu. Gimbal, dengar kata gimbal, klasik, sama warung, ya udah jadi warung gimbal klasik, ya udah jadi kayak paketan. Menurut gue sih ini unik menurut gue sih ini unik gitu. Dari sejarah penciptaan logonya sendiri, idenya gimana sih? Gue penasaran ya sama ide logo lo ini. Kalau nama gue nyiptain sendiri. Kenapa warung gimbal klasik? Gimbal identik dengan rambut gue. Kalau klasik salah satu hobi gue gitu. Hobi gue dari yang tadi dibilang motor, mobil, terus gaya alat-alat musik gue klasik semua, perkusi gitu kan. Terus kalau logo, ada teman gue, salah satu teman gue udah kayak saudara gue yang membuat logo ini. Dia kekeh pengen muka gue, dia benar-benar dia pengennya muka gue yang terpasang gitu kan. Tadinya gue gambarnya ya udahlah, gambar warung apa kayak yang simple gitu, tanpa yang gampang diingat. Tapi dia kekeh, ya udah kalau lo mau gue bikinin, ikutin gaya gue, tapi kalau lo nggak mau ya jangan, nggak bakal gue bikinin gitu. Akhirnya ya udah deh, lo pede gak dengan warung lo, lo pede gak sungguh-sungguh buka warung ini, nggak main-main gitu, nggak sebulan hanya 2 bulan. Tapi gue bilang ya gue sungguh-sungguh, gue pengen punya warung. Kenapa gue pengen punya warung gimbal klasik? Karena buat ya bisa di suasana kondisi gini, gue harus bisa bertahan dulu gitu. Akhirnya dibuatin lah muka gue kayak ini.
kalau misalkan ada teman-teman yang penasaran pengen mampir ke sini Warung Gimbal Klasik, untuk startnya atau tutupnya mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Gue buka dari jam 5 sore sampai jam 12 malam di sini. Oke Mu, makasih banyak nih Mu. Udah jadi bahan konten buat gua latihan. Buat yang masih penasaran Warung Gimbal Klasik, nanti bisa lihat cek linknya, deskripsinya. Mu, kasih kata-kata dulu Mu buat penutup. Untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia menghadapi COVID-19, jangan panik, tetap dibawa santai, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Semangat untuk kita semua.